Sunan Giri adalah nama salah seorang wali Songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton, yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden, Ainul Yakin dan Joko Samudro. Ia lahir di Blambangan tahun 1442. Sunan Giri adalah anak Maulana Ishak, seorang mubalik yang datang dari Asia Tengah. Maulana Ishak menikah dengan Dewi Sekardadu, yaitu putri dari Menak Sembuyu penguasa wilayah Blambangan pada masa-masa akhir kekuasaan Majapahit. Pangeran Giri atau Sunan Giri konon merupakan cucu putri Pasai dan Dipati Hangrok atau Brawijaya VI. Sunan Giri juga merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umumnya pendapat tersebut adalah berdasarkan riwayat pesantren-pesantren Jawa Timur, dan catatan nasab Sada Balawi Hadramaut. Melihat silsilah dari ibu, dalam salah satu sumber menyebutkan jika pernikahan Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu banyak pihak yang tidak menyukainya. Kelahiran Sunan Giri ini dianggap oleh rakyat Blambangan sebagai pembawa kutukan berupa wabah penyakit di kerajaan Blambangan. Kelahiran Sunan Giri disambut Prabu Menak Sembuyu dengan membuatkan peti terbuat dari besi untuk tempat bayi. Selanjutnya ia kemudian memerintahkan kepada para pengawal kerajaan untuk menghanyutkannya ke laut. Berita itu pun tak lama terdengar oleh Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu berlari mengejar bayi yang baru saja dilahirkannya. Siang dan malam menyusuri pantai dengan tidak memikirkan lagi akan nasib dirinya. Dewi Sekardadu pun meninggal dalam pencariannya. Jadi, Sunan Giri adalah keturunan raja yang diasingkan. Peti kayu tersangkut di kapal, lalu diambil oleh awak kapal dan diserahkan kepada Nyai Gede Pinatih yang kemudian memungutnya menjadi anak angkat. Nyai Pinatih adalah janda kaya raya di Gresik, bersuami Koja Mahdum Syah Bandar, seorang asing di Majapahit. Karena belum tahu Sunan Giri sudah punya nama Raden Paku, Nyai Gede Pinatih memberi nama Joko Samudro. Nama tersebut diambil karena Sunan Giri ditemukan di lautan lepas atau samudra, lalu Sunan Giri dibawa ke Gresik. Nama Pinatih sendiri sejatinya berkaitan dengan nama keluarga dari Ksatria Manggis di Bali, yang merupakan keturunan penguasa Lumajang, yaitu Menak Koncar, salah seorang keluarga Maharaja Majapahit yang awal sekali memeluk Islam. Setelah dewasa, Sunan Giri belajar agama Islam di Ampel Denta tempat Sunan Ampel bersama Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang yang merupakan putra dari Sunan Ampel. Semangat mempelajari Islam Sunan Giri tak pernah padam. Selama belajar di Ampel Denta, Sunan Giri mendapat pengetahuan baru tentang Islam. Kegigihannya mendalami agama Islam akhirnya berbuah hasil. Ia dan Sunan Bonang akhirnya menjadi seorang wali yang turut menyebarkan agama Islam. Sunan Giri mendapat nama baru lagi saat belajar di Ampel Denta yakni Raden Ainul Yakin. Nama tersebut diberikan langsung oleh Sunan Ampel. Sunan Giri muda juga sudah fokus menyebarkan agama Islam, sambil membantu ibu angkatnya Nyai Gede Pinatih berdagang. Sambil berdagang inilah Sunan Giri yang masih bernama Raden Paku menyebarkan agama Islam melalui jalur perdagangan. Namun waktu demi waktu dirasa Sunan Giri kurang maksimal dalam menyiarkan agama Islam, ia pun merasa kurang puas dengan penyebaran agama Islam sambil berdagang yang dilakukannya. Dari sanalah Raden Paku berniat mendirikan suatu pesantren pada suatu tempat yang nantinya dihuni secara tetap. Hal itu membuat Raden Paku memutuskan meninggalkan dunia pelayaran dan perdagangan. Hal ini juga didukung oleh sang ibu angkatnya Nyai Gede Pinatih, karena memang dunia perdagangan dan pelayaran itu kurang begitu menarik hati Raden Paku. Bertahun-tahun mendalami Islam di Ampel Denta, akhirnya Sunan Ampel mengetahui jika Joko Samudro merupakan anak dari Maulana Ishak. Dalam Babat Tanah Jawi, dikisahkan bahwa Raden Paku dan Raden Mahdum Ibrahim pernah bermaksud pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu sekaligus berhaji. Namun, keduanya hanya sampai di Malaka dan bertemu dengan Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku. Barulah dia mengetahui asal-usulnya termasuk alasan dimasukkan ke dalam peti kayu dan dihanyutkannya ke laut. Keduanya diberi pelajaran tentang berbagai macam ilmu keislaman, termasuk ilmu tasawuf. Di dalam sumber yang dicatat pada silsilah Bupati Gresik pertama bernama Kiai Tumenggung Pusponegoro, terdapat silsilah yang menunjuk bahwa aliran tasawuf yang diajarkan Maulana Ishak dan Raden Paku adalah tarekat Syatariyah, yang menyebut nama Syekh Maulana Ishak dan Raden Paku Sunan Giri sebagai guru tarekat Syatariyah. Setelah beberapa bulan berguru kepada ayahnya, Sunan Giri juga belajar ilmu politik kepada ayahnya. Salah satu ilmu yang ia peroleh adalah mencari tempat strategis yang kelak dalam jangka panjang akan menjadi istana kerajaannya. Kemudian, Raden Paku dibekali segenggam tanah oleh ayahnya untuk mencari tempat dengan tanahnya yang mirip dengan segenggam tanah tersebut. Raden Paku atau lebih dikenal dengan Raden Ainul Yakin kembali ke Giri. Sepulang dari Pasai, ia menemui Sunan Ampel untuk membicarakan hal tersebut. Lalu Raden Paku mulai melakukan ritual tapak tilas di gunung-gunung yang ada di Gresik. Ritual tersebut berlangsung cukup lama dan Raden Paku terus berpindah-pindah dari gunung ke gunung lainnya.
Sampai ketika suatu malam ia melihat sorot cahaya ketika ia salat tahajud di Gunung Petukangan. Cahaya tersebut jatuh di puncak antara Gunung Petukangan dan Sumber. Puncak tersebut adalah tempat yang dicari Raden Paku selama ini. Tanah segenggamnya juga sama dengan tanah di puncak tersebut. Raden Paku kemudian bermukim di Giri dan mendirikan pondok pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam dan pemerintahan. Ia dijuluki Sunan Giri karena membangun sebuah pesantren Giri yang didirikan pada tahun 1478 di puncak gunung tersebut. Dalam bahasa Sanskerta, gunung diterjemahkan sebagai Giri. Sejak itu, dengan bekal ilmu agama yang mumpuni, Sunan Giri mulai melaksanakan amanat dari gurunya untuk mengamalkan dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Seiring berjalannya waktu, metode dakwah Sunan Giri yang sesekali memadukan ajaran Islam dengan karya seni yang indah mampu menarik perhatian banyak orang untuk mempelajari ajaran Islam dan akhirnya menjadi santri beliau menetap di pesantren. Konon Raja Majapahit sampai memberikan wewenang pada Sunan Giri untuk mengatur pemerintahan. Raja Majapahit khawatir Sunan Giri akan mencetuskan pemberontakan pada kerajaan dengan jumlah pengikut yang banyak. Alhasil, pesantren Sunan Giri pada waktu itu tidak hanya menjadi pusat pembelajaran ajaran Islam tapi juga menjadi pusat pengembangan peradaban masyarakat. Mewarisi semangat perjuangan dakwah gurunya, santri-santri Sunan Giri juga menyebarkan ajaran Islam dengan gigih ke berbagai pulau, seperti Bawean, Kangean, Madura, Haruku, Ternate, hingga Nusa Tenggara. Ada juga Datuk Ribandang dan dua sahabatnya yang sangat berpengaruh di Minangkabau, adalah santri Sunan Giri. Raden Paku atau nama muda Sunan Giri mungkin salah satu orang istimewa. Pasalnya selain memiliki sejumlah karomah saat menyebarkan agama Islam, kisah asmaranya hingga akhirnya menikah pun tergolong istimewa. Pasalnya Sunan Giri sempat menikah 2 kali dalam sehari. Konon saat itu Raden Paku awalnya resmi bertunangan dengan putri Sunan Ampel bernama Dewi Murtasiah. Bahkan sebagaimana dikisahkan pada buku Sunan Giri, tulisan Umar Hashim, hari perkawinan atau hari ijab kabul pun telah ditentukan. Namun sebelum pernikahan Sunan Giri dengan Dewi Murtasiah ada kejadian tak terduga. Saat itu seorang bangsawan dari Majapahit, bernama Ki Ageng Bungkul, yang bertempat tinggal di Surabaya mempunyai nazar, atau katakanlah sebagai pengumuman sayembara. Di mana pada sayembara itu dikatakan siapa yang mengambil buah delima yang bergantung di atas pohon, maka dialah yang akan menjadi menantunya, atau akan dijodohkan dengan anak perempuannya yang sangat cantik bernama Dewi Wardah. Mengenai alasan buah delima dijadikan sayembara pernikahan disebut karena di dalam pekarangan rumah Ki Ageng Bungkul telah banyak memakan korban. Pohon delima itu konon seringkali membuat orang jatuh dan celaka saat mengambil buah delima itu. Bahkan tak sedikit para orang yang mengambil buah itu jatuh hingga akhirnya meninggal dunia. Namun tidak diketahui pohon delima apakah itu dan mengapa sampai segawat itu sehingga memakan korban. Saat itu Raden Paku sengaja lewat di bawah pohon delima yang gawat itu. Tapi tiba-tiba kepala Raden Paku kejatuhan buah delima yang masak dari pohon yang terkenal keangkerannya. Peristiwa itu kemudian dia ceritakan kepada gurunya Sunan Ampel, sambil memperlihatkan buah delima yang menjatuhi kepalanya tadi. Sunan Ampel yang mendengar sayembara tadi lantas berkata beberapa patah kata kepada santrinya yang juga bakal jadi calon menantunya. Sunan Ampel menyebut sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Sunan Giri atau Raden Paku akan diambil menantu oleh Ki Ageng Bungkul dan dijodohkan dengan anak perempuannya, Dewi Wardah. Tetapi Sunan Giri muda masih tak percaya, sebab dia akan menikah dengan Dewi Murtasiah putri dari Sunan Ampel. Meski demikian, Sunan Ampel kembali meyakinkan santrinya agar menerima takdir tersebut. Pada akhirnya Raden Paku akhirnya menikah 2 kali, artinya sehari Sunan Giri muda mendapat istri 2 sekaligus dalam waktu tak berselang lama. Sunan Giri atau Raden Paku kemudian dinikahkan dengan Dewi Wardah setelah pada hari itu pula dengan putri Sunan Ampel bernama Dewi Murtasiah. Menyaksikan peristiwa itu, Nyai Gede Pinati ibu angkat Raden Paku sangat gembira. Sunan Giri menikah dengan Dewi Murtasiah dikaruniai 8 anak antara lain Ratu Gede Kukusan, Sunan Dalem, Sunan Tegalwangi, Nyai Ageng Selulur, Sunan Kidul, Ratu Gede Sawarasa, Sunan Kulon, Sunan Waruju. Sementara dengan Dewi Wardah, Sunan Giri dikaruniai 2 anak yaitu, Pangeran Pasir Bata dan Siti Rohbayat. Pesantren Giri terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Pengaruh pesantren Giri terus berkembang hingga akhirnya menjadi kerajaan bernama Giri Kedaton. 1 tahun kemudian Sunan Giri diangkat menjadi Nata atau Kepala Pemerintahan, dengan gelar Prabu Satmata dan sebagai pemimpin umat Islam dengan gelar Tetunggul Khalifatul Mukminin. Pegirian yang terletak di lereng bukit wilayah Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik ini adalah tempat di mana Sunan Giri mendirikan padepokan belajar kitab kuning. Berdasarkan babat Gresik, bangunan di Giri Kedaton bertingkat 7 atau tundap itu. Hal ini ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi Sumedia Resik Haruhulu, yang menunjukkan angka tahun 1408 Saka atau 1486 Masehi.
Astana Giri Kedaton berfungsi sebagai tempat kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam, pusat pemerintahan, juga digunakan penduduk untuk berkegiatan dan beribadah. Giri Kedaton berasal dari kata datu yang memiliki arti raja. Kata datu tersebut mengalami perubahan vokal ketika didengar dan disebutkan oleh para penduduk. Hal tersebut menjadikan perubahan kata datu menjadi kedatuan atau kedaton. Sedang arti kata kedaton itu sendiri memiliki makna sebagai tempat raja. Tempat ini dulunya menjadi singgasana para raja dari keturunan Sunan Giri. Setiap wali songo dalam melakukan dakwahnya mempunyai cara atau strategi yang berbeda-beda. Sunan Giri dikenal sebagai wali yang berdakwah lewat permainan anak-anak. Terdapat beberapa karya seni tradisional Jawa yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri, diantaranya adalah wayang, permainan-permainan anak seperti jelungan, jamuran dan cublas suweng, serta beberapa gending lagu instrumental Jawa seperti Asmaradana dan Pucung dan lain-lain, yang mengandung makna jangan menuruti hawa nafsu. Selain itu, jalur politik juga dijadikan Sunan Giri sebagai sarana untuk berdakwah dalam rangka menyebarkan agama Islam. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 dan dimakamkan di atas bukit berarsitektur khas Jawa yang terletak di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas. Lokasi makam Sunan Giri berjarak 4 km dari pusat kota Gresik. Makam Sunan Giri hingga kini sering dikunjungi oleh penziarah dari berbagai daerah. Bahkan, makam Sunan Giri sudah menjadi salah satu wisata religi di Gresik, Jawa Timur.